sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sidang pertama Tengku Dewi, tergugat tidak hadir, ya. Tergugat tidak hadir, Andrew tidak hadir, tapi tadi Majelis Hakim menyatakan bahwa panggilan yang dikirim oleh Pengadilan Agama Cibinong itu sudah diterima, ya. Ada tanda terimanya. Jadi artinya memang sudah diterima, tapi tergugat tidak hadir. Nah, sidang ditunda pada tanggal 27 Juni, ya, 27 Juni, tetap panggilan kepada tergugat, panggilan kedua. Nah, karena ini sidang perceraian di Pengadilan Agama, tadi Majelis Hakim menyatakan bahwa kalau bisa sebaiknya prinsipal juga dihadirkan dalam persidangan tersebut. Jadi tadi kami sampaikan ke majelis tanggal 27 Juni kalau keadaan Tengku Dewi baik dan sehat, kami akan hadirkan dalam persidangan tanggal 27 Juni. Bang, garis besar itu penundaannya tersebut karena apa, boleh diceritakan? Penundaan sidangnya itu karena tergugat tidak hadir. Jadi kan nggak mungkin sidang dilakukan tanpa ada kehadiran daripada tergugat. Jadi oleh karena itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku memang akan dikirim panggilan kedua kepada tergugat dan diharapkan di panggilan kedua tergugatnya akan hadir sehingga prosesnya bisa dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, tapi pesan Majelis Hakim prinsipal dalam hal ini penggugat sebisa mungkin dihadirkan, ya, karena ini sidang perceraian dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim kepada prinsipal secara langsung. Jadi memang diharapkan prinsipal hadir dan tadi kami sudah berjanji sama Majelis Hakim kalau memang memungkinkan pada tanggal 27 Juni sidang berikutnya kami akan menghadirkan klien kami Tengku Dewi dalam persidangan. Bang, ini kan dalam kondisi hamil gitu kan. Dari pihak pengadilan sendiri pun seperti apa, Bang? Ada proses yang berbeda dengan sebelumnya? Dalam kompensasi mungkin, Bang. Makanya, jadi artinya itu kalau masalah karena dalam keadaan hamil tadi itu kami juga menyatakan itu, makanya tadi sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan, prinsipal dihadirkan. Jadi memang ini juga salah satu bentuk toleransi, ya, karena penggugatnya lagi sedang dalam keadaan hamil, ya. Jadi mungkin nanti kalaupun hadir, kita harapkan Tengku Dewi mendapatkan giliran sidang yang pertama atau tidak terlalu lama menunggu sehingga tidak akan mengganggu kondisinya yang sedang dalam keadaan hamil juga. Andrew sendiri mau konfirmasi nggak sih, Bang, ketidakhadirannya karena kan lawyer sendiri tidak? Ya. Majelis Hakim tidak menyampaikan apakah ada surat dari Andrew terkait ketidakhadirannya karena memang yang bisa disampaikan oleh Majelis Hakim, panggilan sudah disampaikan secara patut, diterima oleh Andrew, ditandatangani oleh Andrew, tapi sampai hari ini jangankan tergugatnya, kuasa hukum tergugat pun tidak hadir, ya. Jadi oleh karena itu kami tidak mengetahui alasan yang pasti apa yang menjadi alasan sampai tergugat tidak bisa hadir pada sidang hari ini. Nah, kami harapkan pada sidang berikutnya tanggal 27 Juni yang kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Tengku Dewi. Kita harapkan Andrew juga akan hadir dalam persidangan yang kedua ini tanggal 27 Juni sehingga akhirnya proses perceraian ini bisa berjalan dan diproses sebagaimana seharusnya. Bang, ada mediasi di luar persidangan nggak, Bang? Mediasi di luar persidangan sampai hari ini tidak ada, ya. Tidak ada mediasi. Jadi sudah mantap ya Tengku Dewi untuk bercerai. Tengku Dewi sudah mantap. Alasannya karena ada juga atau gimana? Alasannya banyak, ya, karena memang sudah itu berulang-ulang terjadi. Bahkan kan kita tahu sendiri itu di tengah-tengah proses gugatan sedang berjalan, bukan memperbaiki kondisi dan situasi baik-baikin Tengku Dewi, ya, yang terjadi malahan ada lagi suatu kejadian yang membuat Andrew ketahuan lagi, ya. Artinya bukan pertama kali ya? Ya, bukan pertama kali kan ketahuan tuh dia ada chattingan-chattingan tuh kan viral juga tuh, ya. Berarti kan tidak memperbaiki kelakuannya, tidak memperbaiki attitude-nya. Sudah istri dalam keadaan hamil, ada kejadian seperti itu, dilakukan gugatan perceraian, harusnya memperbaiki hubungan. Yang terjadi adalah satu situasi yang membuat Dewi makin yakin, ya, bahwa memang ini nggak mungkin lagi berubah dan akhirnya mantap gugatannya harus diproses dan harus sampai putusan. Bang, respon Dewi gimana, Bang? Anak sekarang udah dibawa-bawa, Bang, dalam kasus perselingkuhan ini, Bang? Ya, ini yang juga menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan karena kan tidak sepatutnya bahwa anaknya Dewi itu dibawa-bawa, apalagi ketika Andrew
berjalan dengan orang lain. Ini kan juga bisa merusak mental anaknya, kan begitu ya. Ini yang juga sangat disayangkan oleh Tembu Dewi, sehingga akhirnya itu yang membuat Dewi tetap sampai hari ini menutup komunikasi dengan Andrew dan tetap mantap untuk melanjutkan gugatan cerai ini. Dewi gimana bang komentarnya bang pas anak tahu gitu kalau udah dibawa dalam hubungan gelapnya itu bang? Ya pasti dia tidak suka ya, karena artinya kebebasan yang diberikan oleh Dewi untuk Andrew bisa tetap memiliki quality time dengan anaknya, tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, tapi kok jadinya anaknya dibawa untuk suatu kondisi yang seperti yang kita tahu bersama itu ada dengan wanita lain, kan begitu ya, bahkan jadi postingan, jadi cerita ya. Jadi ini yang sangat disayangkan dan itu semakin memberikan keyakinan kepada Dewi bahwa memang Andrew tidak bisa berubah, karakternya tidak bisa berubah. Dewi sampai akhirnya nutup komunikasi kayak itu supaya nggak kemana-mana bang? Dari awal sudah menutup komunikasi ya, jadi sebelum gugatan perceraian ini dilakukan, ketika peristiwa perselingkuhan itu naik ke permukaan, Dewi sudah menutup komunikasi sama sekali. Jadi akses komunikasi sudah tidak ada lagi. Hanya saja memang untuk anak, Dewi tetap memberikan kesempatan Andrew untuk bertemu, untuk quality time, boleh ambil kan begitu ya, dikembalikan lagi. Nah, sampai akhirnya kemarin itu ada peristiwa yang seperti itu terulang lagi. Nah, ini yang membuat Dewi jadi semakin miris ya dengan kondisi ini dan mantap dan menitipkan pesan kepada kami agar terus memproses gugatan cerai yang sedang diproses di Pengadilan Agama Cibinong ini. Dewi nutup akses ke mana nggak buat Dewi? Sampai hari ini belum ada, ya belum ada untuk menutup akses karena memang kan bukan hanya Andrew-nya sebagai ayah, tapi anaknya kan juga butuh sosok ayah. Jadi ini mungkin tidak membawa-bawa anaknya dalam situasi yang sedang dialami oleh Tembu Dewi. Berarti dia pisah rumah juga ya bang? Kenapa? Pisah rumah juga. Kalau pisah rumahnya sudah terjadi pada waktu sejak kejadian yang pertama sudah pisah rumah. Kapan tuh bang kalau Ya. tahu ditanya? Ya Mei ya, kalau nggak salah sekitar bulan Mei sudah pisah rumah mereka. Ya Dewi sudah meninggalkan rumah kediaman bersama karena nggak tahan dengan situasi dan kondisi yang ada. Agenda Ya. selanjutnya bang? Agenda selanjutnya masih sidang ini, sidang pertama ya. Karena kan karena kan si Andrew nggak datang. Tanggal berapa bang? Tanggal 27 Juni. Bang, kalau Ruben bang, Iya, Ruben bang seperti apa bang? Sedikit